Ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazan idza syi'ta sahlan. Oke, apa kabar semuanya? Sudah siap? Besok nyoblos nomor 3? Siap, ya alhamdulillah. Langsung to the point ya. Sudah siap besok nyoblos nomor 3? Siap insyaallah. Siap ya. Jangan ragu-ragu ya. Baik ya. Hah? Oke. Siapa yang mau baca? Man yurid an yaqra minkum? Boleh, akhi Ikhfa. Sampai udah bacalah semuanya. Pasti aya wae sakedik mah. Yo, bismillah. Mik. Mikrofon. Nah. Ada mikrofon. Yo. Al-hakimu wal fallahu. Marra hakimun bifallahin yagrusu nakhlan. Wa kana al-fallahu shaykhan kabiran. Fata'ajjabul hakimu. Fata'ajjaba. Fata'ajjaba. Fata'ajjabal hakimu min bukan amal. Hakimu. Oh ya, hakimu. Insyaallah hakimu min amalihi. Wa qala lahu hal tadunnu ayyuhash shaykhu annaka sata'ishu hatta ta'kula min tamri hadzal nakhli wa huwa la yusmiru illa ba'da muddatin tawilatin. Fa'ajaba ya, syekh. terjemahkan dulu. Oh, terjemahkan dulu. Baik, Ustaz. Rugi atuh. Ya, terjemahkan dulu. Hakim dan petani atau penguasa, Ustaz. Iya, hakim aja enggak apa-apa. Hakim dan petani. Seorang hakim melewati seorang petani yang sedang menanam pohon kurma. Dan seorang petani itu merupakan seseorang yang sudah tua. Maka hakim itu heran terhadap apa yang dilakukannya. Dan hakim itu berkata kepadanya, maksudnya kepada petani itu, apakah Anda mengira, wahai Syekh, bahwa Anda akan hidup sampai bisa memakan kurma dari pohon ini, sedangkan dia tidak akan berbuah kecuali setelah melalui masa yang panjang? Iya, ya. Sip ya, itu bagus terjemahnya. Cocok jadi ini ya, caleg ya, insyaallah. Masya Allah. Nomor caleg 5 yang soleh dan akan menyampaikan aspirasi umat ya, dan akan mengedepankan kepentingan Islam. Takbir. Amin ya Allah. Allahu Akbar. Amin. Insyaallah ya, Pak 10 tahun nih Pak. Amin. Doa nyungkeun doa anak mudah-mudahan istiqomah. Lanjut. Fa'ajaba syaikhu ayyuhal hakimu zar'a abauna fa'akalna wa nahnu nazra'u liya'kulu abnauna. Liya'kula berarti terus tadi. Liya'kula abnauna. Maka orang tua itu atau syekh itu menjawab, wahai hakim, orang tua kami yang menanam. Nenek moyang kami dulu. Artinya nenek moyang aja. Wahai hakim, nenek moyang kami yang menanam, maka kami yang memakannya. Dulu nenek moyang kami yang menanam, sekarang kita yang memakannya. Begitu. Dulu. Baik. Wahai hakim, dulu nenek moyang kami yang menanamnya dan sekarang kami yang memakannya. Dan sekarang kami yang menanamnya untuk supaya bisa dimakan oleh anak-anak kami. Iya, atau keturunannya. Keturunan kami. Fa'ajabul hakimu. Fa'ajaba.
Berarti benar tadinya. Ya siap. Ustaz. Saya ragu-ragu tak kieu. Fa'ajabal hakimu bihadisi syaikhi. Maka hakim itu sangat kagum dengan jawaban syekh itu. Iya. Fa'atahu mi'ata dinarin fa'akhadhaha asy-syaikhu Fakhadaha syaikhu. fa'akhadhaha asy-syaikhu masruran. Ya, terjemahkan. Jadi kalau ada koma terjemahkan, ada koma terjemahkan. Baik. Kalau belajar nahwu ya, tapi kalau misalnya belajar yang lainnya nggak apa-apa di akhir aja. Ya. Dan hakim itu memberinya 100 dinar. Iya. Dan syekh itu menerimanya dengan senang. Iya, ya iyalah ya. Ya. Wa syukruhu Wa syakarahu. wa syakarahu wa qala serta berterima kasih kepadanya seraya berkata, ayyuhal hakimu laqad asmaron nakhla bisur'atin. La laqad asmaron nahlu bisur'atin. Ayyuhal hakimu laqad asmaron nahlu bisur'atin. Wahai hakim, sesungguhnya pohon kurma ini berbuah dengan cepat. Fasarrol hakimu min kalamihi. Hakim itu menjelaskan perkataannya. Bukan. Nah, itu abi bingung tadi didinya. Sarro yasuru, berbahagia, kagum. Berbahagia. Hakim itu terkagum atas ucapannya gitu. Hakim itu berbahagia atau hakim senang. Itu sangat senang. Merasa senang dengan perkataannya. Wa a'jaba bizakaihi. Iya. Dan sangat kagum dengan kecerdasannya. Wa a'tahu mi'ata dinarin ukhra. Serta memberikannya 100 dinar lagi. Masya Allah. Ya. Paham nggak ceritanya? Insya Allah. Paham ya? Oke. Sip. Coba lihat ya. Nanti ini saya share ya. Coba diperhatikan ya. Al-hakimu wal fallahu. Ini kelihatan ya semuanya ya? Kelihatan tidak? Kelihatan ya? Al-hakimu wal fallahu. Jadi seorang hakim dan fallah. Fallahnya ini ditasjid ya. Kalau falah seperti ini artinya kemenangan. Tapi kalau ada tasjidnya petani ya. Nah, hati-hati yang adan. Fallah jangan. Kunaon antum? Al-hakimu wal fallah. Seorang hakim dan petani. Kalau kita baca judul-judul kayak gini misalnya, itu selalu marfu. Dia selalu apa? Marfu. Kita praktek ya, kita praktek. Apa namanya nanti pokoknya jilid 3 kita akan belajar. Namanya apa namanya nantilah. Jadi dia selalu marfu, senantiasa marfu. Kelihatan nggak ini senantiasa marfunya? Kalau tidak kelihatan maju aja ke depan ya. Jangan saya maju ke antum. Nah. Jadi senantiasa apa? Marfu ya. Baik. Marra hakimun bifallahin. Marra hakimun bifallahin. Yaghrusu nakhlan. Coba lihat. Nanti kita belajar di bab 20, mulai bab 26, 27, 28, bab 29. Tepatnya di bab 29 kita akan belajar jenis fiil yang seperti ini. Ya, jadi dia fiil tetapi dia punya tasdid menunjukkan bahwa fiil ini ganda. Ya, namanya mudha'af. Nanti kita belajar di bab 29 ya, tahun depan insyaallah. Nah, jadi marro di sana fiil. Nah, hakimun dia marfu karena dia sebagai fa'il.
Tapi nanti ini saya share ya PDF-nya ya, insya Allah kalau di PDF bisa di zoom ya, bisa diperjelas. Jadi ada seorang hakim yang melewati siapa? Petani. Ya, yang melewati apa? Petani. Dan ba di sini itu ya, ba di sini itu tidak usah diterjemahkan karena ini sudah menjadi uslub ketika fiil marra itu biasanya selalu berdampingan dengan huruf jar ba. Jadi saya melewati misalnya saya melewati petani bukan marra hakimun fallahan, bukan. Ya. Tapi orang Arab itu sudah refleks. Kalau misalnya marra itu kedepannya harus ada harfu jar yang menjadi tambahannya. Apa? Huruf apa? Ba. Ya. Jadi seorang hakim melewati petani ya gurusun nakhlan yang sedang menanam pohon kurma. Jadi kalau buah kurma itu tamar, ya kalau pohon kurma nakhal. Coba lihat. Jadi ya grusu di sana adalah fiil mudhari wajan fa'ala yaf'ulu. Tetapi dia jadi naat. Jadi apa? Ya naat. Kan aneh ya. Jadi apa? Naat. Dia jadi naat. Mana man'utnya? Fallah. Nah, ini man'utnya. Jadi rumusnya sederhananya seperti ini. Ketika kita menemukan jumlah, ini kan jumlah fi'liyah betul ya, Grusu ya? Ini jumlah fi'liyah. Sebelumnya ada isim nakirah, tidak ada pilihan lain, pasti jumlah tersebut naat. Oleh sebab itu, ini kan tanwin ya, difallahin. Kedepannya fi'il mudhari, berarti dia jumlah fi'liyah. Sederhananya kalau misalnya ada jumlah setelahnya dan jumlah tersebut terletak setelah isim nakirah, maka dia jadi naat. Toh? Ya, karena dia naat maka harus diterjemahkan yang. Jadi gini, ada seorang hakim yang melewati petani yang sedang menanam pohon kurma. Jadi terjemahkannya apa? Yang. Jadi sekali lagi, naat teh bukan tanwin, bukan alif lam. Terkadang naat juga ada seperti ini, gitu kan? Jadi dia fi'il, jumlah fi'liyah, ada fi'il, ada fa'il, tetapi jumlah ini terletak setelah isim nakirah. Maka cara penerjemahnya harus menggunakan yang, sebab dia adalah apa? Naat. Bisa dipahami ya? Jadi ada seorang hakim yang dia melewati petani yang sedang menanam pohon kurma ya. Wa kanal fallahu syaikhan kabiran. Dan saya kasih harokat dulu. Wa kanal fallahu syaikhan kabiran. Apa artinya? Wa kanal fallahu syaikhan kabiran. Dan si petani itu adalah orang yang sudah tua renta gitu ya. Orang yang sudah tua renta ya. Kita lihat kata fallah di sana marfu karena dia jadi isim kana betul? Mana khobar kananya? Syaikhan. Ini adalah khobar kana. Jika itu tuh, jika di nabor mah rinci ya. Al-fallahu ismun kana marfu wa alamatu rafihi dhammah dhahirah alal akhir. Jadi dirincikan. Kalau kita i'rab rabahan ya. Nah, i'rab rabahan itu i'rab yang simpel ya. Syaikhan di sana sebagai khobar kana. Kabiron kenapa nasab? Karena dia jadi naat atau sifat ya betul. Mana manutnya? Syaikhan. Jadi kondisi si petani tersebut adalah orang yang sudah tua renta ya. Bukan tua lintuh kabir itu ya. Tapi tua renta. Kalau lintuh itu bahasa Arabnya samin. Apa? Saminun. Ya. Fata'ajjabal hakimu min amali. Coba lihat. Fata'ajjaba al hakimu min amali. Oke. Maka kemudian si hakim tersebut kagum terhadap apa yang dilakukannya. Kagum pada pekerjaannya itu. Apa pekerjaannya? Menanam pohon kurma ya.
Al-hakim di sana dia sebagai fa'il, makanya dia marfu. Mana fi'ilnya? Ta'ajjaba. Nanti kita belajar ya di jilid 4 insyaallah wajan tafa'ala. Nah, jadi si hakim tersebut kagum pada pekerjaan yang sedang dilakukan oleh petani itu. Nah, kemudian waqala lahu, maka dia berkata padanya. Siapa yang berkata? Hakim. Maka hakim berkata kepada siapa? Petani. Hal mana nih? Hal tadunnu ayyuha asy-syaikhu annaka sa ta'isu hatta tak kula. Sedikit-sedikit kita akan nanti di durus lugu juga belajar. Pokoknya kalau ada hatta fi'il mudhari'nya nasab. Gitu ya. Kalau ada hatta fi'il mudhari'nya nasab. Walihada yanbaghi lana an naqra al-fi'al mudhari ba'da kalimah hatta yakun mansuban. Paham? Jadi kalau kita lihat kata setelah atau bukan kata fi'il yang terletak setelah hatta yaitu fi'il mudhari, maka fi'il mudhari'nya harus nasab ya. Jadi dia nasab karena ada hatta ya. Oke. Min terus tamri dan nakhli. Jadi dia terkagum pada pekerjaan petani tersebut. Hal tadhunnu ayyuhas syekh. Ya. Hai syekh, apakah Anda mengira gitu? Boleh menerjemahkannya seperti itu. Apakah Anda mengira wahai syekh juga boleh? Ya. Baik, jadi tadhunnu itu artinya apa? Mengira. Hai syekh, apakah Anda kira annaka sata'isu, bahwa Anda akan terus hidup? Asa ya'isu ini ya. Asa ya'isu itu apa artinya? Hidup. Apakah Anda mengira Anda akan terus hidup? Kenapa diterjemahkan akan? Karena ada sin. Sin ini apa? Iya akan. Harful istiqbal. Huruf apa? Istiqbal. Jadi huruf istiqbal itu huruf yang menjadi simbol fi'il mudhari tersebut bukan sedang tapi apa? Akan. Wa hadzal istiqbal lil qarib. Jadi dekat. Annaka sata'isu. Jadi coba lihat, mana di sini isim annanya? Kaf. Jadi kaf di sini adalah isim anna. Oke. Kita sudah belajar bahwa isim anna itu harus ada khobar. Mana khobarnya? Sata'isu. Jadi sata'isu di sini dia jadi khobar kana. Khobar anna ya. Jadi khobarnya berbentuk jumlah begitu ya. Ustaz kok agak beda dengan durus lugu? Iya gak apa-apa. Sedikitnya ada yang sama, sedikitnya ada yang beda, kan adil ya betul? Iya, jadi hal yang baru itu dipelajari supaya nanti kita terbiasa. Baik. Apakah Anda kira Anda itu akan terus hidup hatta ta'kula min tamri dan nakhli, sampai kemudian Anda bisa memakan kurma dari pohon ini. Coba lihat. Tamri kenapa dia majlur? Karena dia ada harfu jarmin dan dia mudhof. Mana mudhof ilaihnya? Ada. Ini mudhof ilaih ya. Oke, yang namanya mudhof ilaih itu majlur, betul? Oleh sebab itu badalnya setelahnya juga harus majlur. Kita sudah belajar dari jilid 1 bahwa yang namanya isim yang beralif lam yang terletak setelah isim isyarah namanya apa? Badal. Dan badal itu i'rabnya harus ngikut ke isim isyarah. Bisa dipahami? Nah, kenapa isim isyarahnya di sana mudhof majlur? Karena dia jadi mudhof ilaih. Oleh sebab itu an-nakhlinya dia harus majlur. Hada huwa nahwu. Oke? Nahwu itu begini. Saya teh bakal gaduh anggapan, yen saya teh bakal tiasa ngahem-hem gitu kan? Ngahem-hem. Kalau saya itu akan bisa memakan dari kurma pohon ini, dari memakan kurma dari pohon ini, gitu. Terus apa lagi katanya? Wa huwa la yusmiru illa ba'da muddatin
tawilatin ya. Wa huwa kita kasih harokat la yuthmiru. Nanti ini jilid 3 bab 17 kita akan belajar jenis fiil yang seperti ini. Illa ba'da muddatin tawilatin. Nah, ini pengalaman saya dengan cara seperti ini belajar, insya Allah terbiasa nanti ya. Oke. Apakah Anda kira Anda akan terus hidup sampai kemudian Anda bisa memakan dari pohon dari kurma yang Anda tanam ini? Maksudnya begitu ya. Wa huwa la yusmiru illa ba'da muddatin tawilatin. Padahal pohon kurma itu ya la yusmiru, tidak akan berbuah illa ba'da muddatin tawilatin, kecuali setelah masa yang lama begitu ya. Muddah itu masa. Nah, naonan cenah melaka tuh. Da moal ka nikmati nanging gitu ya. Kata si Hakim itu. Ada yang tahu berapa tahun itu pohon kurma bisa berbuah? Pak Mimit mungkin tahu? Hal ta'rif? Belum tahu ya. Nanti cek di internet berapa puluh tahun si pohon kurma ini bisa berbuah kurma. Baik. Jadi tawilatin di sana dia jadi naat, betul? Naat ya? Mana manutnya? Muddah. Ini manutnya ya. Nah. Fa'ajaba syaikhu. Ajab itu artinya menjawab. Maka sisa itu apa? Menjawab. Kan tadi sudah di omon-omon ya oleh si hakim itu. Nah, fa'ajaba syaikh. Syekhnya itu menjawab. Si petani itu menjawab. Ayyuhal hakimu. Hei hakim. Fa'ajaba. Kenapa syaikhu marfu? Karena dia jadi fa'il ya. Ayyuhal hakimu. Hai hakim. Zara'a abauna fa'akalna. Coba lihat. Hei saya. Zara'a abauna fa'akalna. Nenek moyang kami dulu yang menanam. Zara'a itu apa? Menanam. Yazra. Orang Arab mengatakan man yazra yahsud. Siapa yang menanam dia akan memanen, begitu ya. Baik, coba lihat. Zara'a itu ala wazni fa'ala. Kan? Maka dia fi'il madi. Maka butuh kepada fa'il. Mana fa'ilnya? Aba'u. Hada huwa fa'il. Nah, kalimat atau kata aba'u di sana dia Oke, sebentar. Nah, aba'u di sana dia adalah jama dari apa? Abun, betul? Jadi abun jamannya apa? Aba'u. Zara'a aba'una fa'akalna. Nenek moyang kami dulu yang memanen. Kami sekarang yang memakannya, begitu. Mana fa'il dari akala? Nah, fa'ilnya adalah na. Wa nahnu nazra'u. Nah, sekarang kita bagian yang menanam gitu. Wa nahnu nazra'u. Berarti zara'a yazra'u. Tujuannya apa? Liya kula abnauna. Tadi kita sudah belajar bahwa fi'il mudhari itu dia jadi mansub itu kalau ada apa? Hatta. Nah, setelah bukan hanya hatta tapi apa? Lam. Ada lam ya. Jadi kalau ada lam maka fi'il mudhari'nya jadi mansub. Tapi nanti kalau antum memperdalam lagi nahwu ini menarik pembahasan tentang hatta dan lam ini. Nanti ya. Nah, wa nahnu nazra'u. Nah, sekarang giliran kita yang menanam. Liya'kula abna'una, supaya nanti keturunan kami yang memakannya gitu. Kali ewang ya. Fa'ajabal hakimu bihadisi syekh. Fa'ajaba al-hakimu bihadisi syekh. Jadi maka si hakim tersebut terkagum-kagum atas ucapan si syekhnya itu gitu kan. Kayak al-hakim di sana jadi fa'il, makanya dia marfu dari a'jaba.
kemudian hadisi di sana majrur karena ada ba, kemudian dia mudhaf, mana mudhaf ilaihnya? Syaikhi ya. Wah, edan cenah mah aki-aki teh mungkin gitu ya. Si petaninya si hakim itu seperti itu. Fatahu mi'ata dinarin. Maka apa? Fatahu mi'ata dinarin. Artinya apa? Maka dia memberikan kepada si syekh tersebut 100 dinar. 1 dinar itu setara dengan 4,25 gram emas. Itu satu dinar. Ini memberikan berapa? 100 dinar. Andai kata sekarang harga emas per gramnya misalnya 1 juta, berarti 4,4 juta 200 ribu lah. Dikali berapa? 100 berapa? Sekian ya. Hah? 400. 4 miliar? 4 miliar 400 juta. Akhi matematika, akhi al-hasubiyah. Oh, 400 juta. 4 juta 4 juta dikali 100 400 juta. Nah, dikasih 400 juta. Mun salah antum korupsi. Lewat KPK ya. Oke, coba lihat. Wa atau mi'ata dinarin. Maka si hakim tersebut memberikan kepada si petani itu mi'ata dinarin. Berapa? 100 dinar. Ada ngehep-hep tah 400 juta teh. Coba lihat. Di sana dia sebagai maf'ul bih awal. Mi'ata mansub jadi maf'ul bih sani. Karena fi'il a'ta itu dia harus ada 2 maf'ul. Fi'il a'ta itu harus ada 2 maf'ul ya. Fa'atahu mi'ata dinarin, maka dia memberikan kepada sisa itu 100 dinar. Jadi kalau misalnya tadi 400 miliar, 1 dinar itu 4,25 gram emas, berarti 425 juta. Apakah ini sogokan? Nah. Pak khoda, ternyata hentenya Pak khoda ha asyaikhu masruran. Pak akhoda, apa arti akhoda? Mengambil. Siapa yang mengambil? Si syekhnya ini. Maka si syekhnya itu mengambil 100 dinar, haknya kembali ke mi'ah. Nah, ini maf'ul bih. Ini fa'ilnya adalah syekh masluron, dalam keadaan bahagia ya. Nanti kita bahas jilid 4 ini jadi hal ya, masluron itu. Wa atahu mi'ata dinarin fa akhadaha asy-syaikhu masluran. Dia memberikan 100 dinar dan dia menerima uang tersebut dengan bahagia. Kira kadieu deui atuh meureun kitu ya. Dengan bahagia. Wa syakara hu wa qala. Dan bersyukur. Apa artinya? Wa syakarahu, si syekh tersebut berterima kasih padanya. Wa qala, seraya berkata. Apa yang dikatakan sayanya? Ayyuhal hakimu, hai hakim, laqad asmara an-nakhlu bisuratin. Geningan cenah hakim. Tangka korma teh cenah tos buahan menigancang gitu. Ya, bisuratin itu artinya dengan cepat. Hai hakim, sungguh pohon kurma ini telah berbuah dengan atau panen ya, sungguh sudah panen dengan cepat. Jadi yang namanya apa? Yang namanya memanen sesuatu itu tidak harus jadi etak gitu. Bisa jadi mendapatkan keberkahan atau kebaikan yang lain gitu. Penting mah pelakeun heula we gitu. Ya. Saat bising aya hama kumaha engke gitu. Nah, pasarro al-hakimu, apa artinya? Pasarro al-hakimu, maka si hakim tersebut merasa senang min kalamihi, atas ucapan si petani itu. Ucapannya apa coba ucapannya?
Laqad asmara, nah ini ya. Nah ini merasa bahagia dengan ini. Laqad asmaron nakhlu bi suratin. Dia pun bahagia terhadap ucapannya. Fajaba bidakaihi, dia pun terkagum-kagum. Si hakim itu terkagum-kagum bidakaihi terhadap akan kecerdasannya gitu. Daka itu kecerdasan. Si hakim tersebut terkagum-kagum karena kecerdasannya. Kemudian wa'ata hu mi'ata dinarin ukhra, maka dia memberikan kepada si syekh itu 100 dinar lagi. Jadi sabaraha 850 juta. Nah, happy gitu kan. Alhamdulillah. Ternyata si kurma tersebut bisa berbuah dengan cepat. Tidak hitungan hari, bahkan hitungan jam, menit. Maka teman-teman silahkan masih lega, ini lahan, tolong dipelakan korma gitu kan. Oke ya, Masya Allah. Nanti insya Allah setiap hari Senin ya kita karena Senin depan mungkin libur dulu ya, walau alam nanti tunggu aja kabarnya. Jadi nanti setiap Senin sebelum Durusul Lughah kita ngaji dulu ini. Jadi bagi setengah jam ini, setengah jam Durusul Lughah, biar apa namanya? Ya mano, ya halanya no gampangnya, kayak mano no gampang deh insyaallah gitu. Gampang bisa. Ya mah gampang kayak mano, anu gampang deh insyaallah ya. Nanti kosakatanya yang agak ini ya, yang angan. Baik ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita kembali ke Durusul Lughah. Ada yang mau ditanyakan dari kisah yang tadi? Apakah antum mau bertanya atau misalnya mau mencari di mana rumah si petani itu misalnya? Coba dari teks yang ini ada yang mau ditanyakan? Paham semuanya? Paham ya? Masya Allah. Ini konteksnya tentang pohon ya. Kita bisa perluas lagi dengan sesuatu yang lebih besar. Misalnya orang tua kita dulu memberikan kebaikan kepada kita, dan kalau misalnya kita merintis berbuat kebaikan itu pasti akan lama gitu kan. Maka kita harus mewariskan lagi kepada generasi setelahnya kebaikan yang sama, bahkan bisa lebih baik lagi. Dalam hal apapun ya. Oke. Baik, kita sekarang ke Durusul Lughah. Halaman Nah, halaman 86 ya. Betul? Betul tidak? Betul. Betul ya? Baik. Oke. Anis al-fa'ila fi kullin minal jumalil atiyah. Muannaskanlah fa'il pada setiap kalimat berikut kepada bentuk jama'. Lihat coba. Jadi muannaskan ya, coba lihat. Atariful lughatal arabiyyata ya akhi. Apakah Anda mengetahui bahasa Arab wahai saudaraku? Kita rubah ke muannas. Kan itu domir anta ya, ta'rifu ya. Muannasnya berarti ta'rifina. Sudah kita bahas kan? Ta'rifu ta'rifuna, ta'rifu ya'rifna, ta'rifu ta'rifuna, ta'rifina ta'rifna, a'rifu na'rifu. Ata'rifina lughatal arabiyyata ya tong kieu. Ata'rifina lughatal arabiyyata ya ahi misalnya. Kan ini sudah anti. Bisa dipahami? Baik, saya kasih contoh dulu nomor 2 sekarang. Satu lagi. Mada ta'kulu ya Muhammadu? Apa?
Apa yang Anda makan wahai Muhammad? Catatan. Ini istifhamnya itu sebetulnya ma. Za-nya itu tambahan. Ya? Jadi kalau ditanya apa istifhamnya itu tetap ma. Za-nya itu hanya tambahan. Nanti antum kalau belajar pendalaman nahwu akan menemukan hal yang seperti ini. Akan dibahas khususnya yang seperti ini. Jadi istifham aslinya ma. Za-nya itu sifatnya tambahan. Bisa juga kepada man dalladzi yashfa'u dan seterusnya. Jadi za-nya itu adalah tambahan. Apa yang Anda makan wahai Muhammad? Muannasnya jadi gimana? Mada takulina ya bebas. Ya Aminah misalnya ya. Mada takulina ya Aminah. Silakan akhi Maulana atau Ihsan? Maulana. Ya. Ai Ihsan? Ihsan 1, Ihsan 2 teh mana? Oh ya, Ihsan 2 mah al-hadiri afwan. Yuk, akhi Maulana. Nomor 3, nomor 4. Aina tajlisu fil fasli ya Ahmadu. Di mana orang yang duduk? Di mana Anda duduk di kelas wahai? Anda duduk di kelas wahai Ahmad. Ahmad, betul. Aina tajlisina fil fasli ya Maryamu. Iya, aduh siapa itu Maryam? Tahu. Jauh. Saha eta Maryam? Duka. Ya. Aina tajlisina ya Maryam. Jo, satu lagi. Mata tazhabu ilal mustashfa ya abi. Kapan kamu pergi ke rumah sakit tuhai ayahku? Iya, muannasnya? Mata tazhabina. Mata tadhabina ilal mustashfa ya ummi. Ya ummi, betul ya. Kapan Anda pergi ke rumah sakit wahai ibuku ya. Lanjut, saat duluan. Maza taqulu ya akhi, apa yang kamu katakan saudaraku? Ya. Muannasnya? Maza taqulina ya akhwati? Iya, betul ya. Mada taqulina ya ukhti. Ya ukhti. Apa yang kamu katakan wahai saudariku? Iya. Maza tarji'u minal madrasati ya Aliyu? Apa yang kapan kamu pulang dari sekolah wahai Ali? Ya, muannasnya? Mata tarji'ina minal madrasati ya Khadijah. Ya Khadijatu. Iya, Khadijah. Aduh, saha eta Khadijah. Mata tarji'ina minal madrasati ya Khadijah. Siap. San. 7-8 akhi Murangga. Kapten. Ila man taktubu hadhihi risalatu. Hadhihi risalata ya Bashiru. Iya. Kepada siapa Anda menulis surat ini wahai? Jadi gini akhi Murangga. Jadi kan taktub itu dia fiilnya butuh pada maf'ul bih ya. Nah, maf'ul bihnya adalah hadihi. Oh ya, badal. Jadi hadihi di sana adalah mansub. Nah, maka badalnya setelahnya juga harus mansub ya. Jadi kepada siapa Anda menulis surat ini wahai Bashir. Muannasnya gimana? Ila man taktubina hadhihi risalata ya Fatimatu. Nah, betul ya. Ila man taktubina hadhihi risalata ya Fatimah. Sip. Suratin ya. Apa? Ai suratun tahfa. Wah, kurang tepat. Suratin ai suratin. Ayya. Ayya. Kita sudah bahas ya lafaz ayya ya. Jadi ayya itu kalau setelahnya fiil biasanya ayyanya jadi maf'ulun bih. Dia jadi maf'ul bih muqaddam, diawalkan ya. Sudah dibahas belum? Sudah saya pernah jelaskan ya bahwa kalau misalnya ada ai di awal lalu ke depannya ada fiil,
Baca saja mansub karena dia jadi apa? Maf'ul bih muqaddam. Yang maf'ul bih yang diawalkan. Jadi surat apa yang kamu hafalkan wahai Ana saudaraku? Muannasnya apa? ayya suratin tahfazina al-an ya ukhti. Tahfazina. Iya, artinya apa? Surat apa yang kamu hafal wahai saudariku? Iya, surat apa yang kamu hafalkan wahai saudariku? Masih ada ya? Sok ikhfa. Atafhamud darsa jayyidan ya Hamidu. Apakah kamu memahami pelajaran ini dengan baik wahai Hamid? Ya. Muannasnya? Ya Anas ya. Atafhamina darsa jayyidan ya Jamilatun. Ya Jamilah. Ya, betul ya. Artinya, apakah kamu memahami pelajaran ini dengan baik? Hai cantik. Hei cantik. Dengan naon ya. Yo, lanjut. Ayo. Bang sirik. Ya, mata. Ayo. Mata tagsilu hadal qamiso ya Yasiru. Kapan kamu mencuci kemeja ini wahai Yasir? Ya. Mata tagsilina hadal qamiso ya Zainabu. Ya Zainab. Kapan kamu mencuci kemeja ini wahai Zainab? Iya betul ya. Mata tagsilina hadal qamiso ya Zainabu. Ahsan. Oke. Nah, sekarang kalau tadi mufrad sekarang jamak berarti antum dan antuna ya. Contoh, aina tadhabuna ya ikhwanu. Berarti jamak muannasnya gimana? Aina tadhabna ya akhawatu. Kemana kalian pergi wahai saudara-saudara? Baik ya, karena mepet jadi bareng-bareng. Kang Isan dapat syafaat berarti. Bareng-bareng. Baik ya. Saya mudzakarnya teman-teman yang jama muannas ya. Jadi katakan alhamdulillah Kang Ihsan. Alhamdulillah. Cek ahai Garut abi ge kada alhamdulillahnya. Aina taskununa ya rijalu. Yo. Aina taskununa ya. Atau ikuti saja saya ya. Aina taskununa ya rijalu. Yo. Aina taskununa ya rijal. Aina taskunna ya nisa'u. Aina taskunna ya nisa. Al qahwata tashrabuna amisyaya ya ikhwan. Al qahwata tashrabna amisyaya ya akhwatu. Jadi sudah kita bahas ya. Jadi kalau sifatnya apa perbedaan antara au dan am? Tahu am? Nah, au dan am itu kan terjemahnya sama-sama apa? Atau kalau au itu untuk pembagian, untuk taksim istilahnya ya. Misalnya apa namanya? Al kalimatu misalnya al kalimatu ya ismun au fi'lun au harfun. Nah, itu mah apa namanya? Bukan pertanyaan tapi apa? Taksim. Taksim itu pembagian. Nah, jenis. Tapi untuk pilihan satu dari dua, maka harus menggunakan apa? Am. Begitu ya. Itu namanya am li takhyir. Oke. Al qahwata tasrabuna amisyaya. Jadi tidak boleh menggunakan au. Sip, betul ya. Ata'rifuna raqma hatifil jami'ati ya ikhwanu. Yo. Ata'rifna raqma hatifil jami'ati ya akhawatu. Ayo jangan palas ya. Jangan lip sync. Jangan lip sync harus apa? Harus live ya. Okay. Lima tadhakuna ya auladu. Yo. Lima tadhakuna ya. Lima tadhakna ya banatu. Lima tadhakna ya banatu.
Iya. Oke, 55 dulu ya, terjemahkan ya. Aina taskununa ya rijalu, apa artinya? Di mana kalian tinggal wahai laki-laki? Al-qahwata tasrabu amisyai ya ikhwan. Artinya? Apakah kopi yang kamu minum atau teh? Atarifuna raqmahati fil jami'ah ya ikhwan? Apakah kalian tahu nomor telepon universitas? Nah, kalau Jawa itu adalah handphone yang tidak ada kabelnya, itu Jawa. Tapi kalau Hatib itu telepon yang ada kabelnya. Tahu? Anu di wartel? Akhi Garut. Terang teh wartel. Ai warteg. Jadi no dilabatkan ku koin gitu kan? Itu namanya Hatib. Hatib ya. Allahu Akbar ya. Oke. Nah itu namanya Hatib ya. Oke. Lima tadhakuna ya auladu, artinya kenapa kalian tertawa wahai anak-anak? Dahika yadhaku itu artinya apa? Tertawa. Baik, sekarang nomor 6 ya. Ikuti. Ataqra'unal Qur'ana kullas sabahin ya ikhwan. Yo. Ataqra'unal Qur'ana kullas sabahin ya ikhwan. Ataqra'nal Qur'ana kullas sabahin ya akhwatu. Ataqra'nal Qur'ana kullas sabahin ya akhwat. Atas'alunal mudarrisa as'ilatan katsiratan ya auladu. Atas'alunal mudarrisa as'ilatan katsiratan ya aulad. Atas'alnal mudarrisa as'ilatan katsiratan ya banatu. Atas'alunal mudarrisa as'ilatan katsiratan ya abat. Atasma'unal akhbara minal ida'ati kulla yaumin. Atasma'unal akhbara minal ida'ati kulla yawmin. Atasma'nal akhbara minal ida'ati kulla yaumin. Atasma'unal akhbara minal ida'ati kulla yawmin. Ma'aman tal'abuna ya abnai. Ma'aman tal'abuna ya abnai. Ma'aman tal'abna ya banati. Ma'aman tal'abna ya banat. Lima tajlisuna huna ya rijalu. Lima tajlisna huna ya nisa'u. Baik, nomor 6 apa ini artinya? Ya nisa. Apakah Ya nisa. kalian membaca Quran tiap pagi wahai? Atas alunal mudarrisa as'ilatan katsiratan ya aulad. Apakah kalian bertanya kepada guru pertanyaan yang banyak wahai? Jadi al-mudarrisa maf'ul bi awal, as'ilata itu jama dari su'alun. Su'alun jamuhu as'ilah. Ya, katsiratan jadi naat. Atas maunal akhbara minal ida'ati kulla yaumin. Apakah Anda mendengar berita dari radio setiap hari? Oke ya. Radio itu ida'ah, bisa juga media. Tulis ini muradif ya. Muradif itu persamaan kata. Mediaun. Bisa juga radio. Ini radio itu bahasa Arab. Radio. Bisa media, bisa radio ya. Media, radio. Ai helm naon jadi kana helm. Ana eta helm bahasa eta teh naon nya? Sabaraha kali ditulis helm teh. Haudah. Haudah. 12 jari bawa. Hudatun. Helm. Kupiah. Padahal laisa wadahulu nah. Laisa wadahulu. 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 Atar jamaah sahihah li halam haudah. Ketika dulu ya, ketika dulu di saya ngobrol bahasa Arab dengan Ustaz Saiful itu
Naonnya helm bahasa Arab namanya buka heula ieu non kamus Al-Bisri badag sakieu tah. Apa ya bahasa Arabnya? Buka udah helm itu. Kemudian ngobrol lagi pakai bahasa Arab. Kenang-kenangan dulu ya. Oke, ma'aman tal'abuna ya abnai artinya apa? Bersama siapa Anda kalian bermain wahai? Lima tajlisu huna ya rijalu. Kenapa kalian duduk di sini wahai? Alhamdulillah. Jadi kalau Senin ya kita imbangi ya biar agak sedikit ada nuansa yang berbeda ya. Baik, seperti biasa besok kita mulai pada salat Isya langsung ya. Besok khusus Selasa. Besok kita masuk ke latihan berikutnya ya. Nah, latihan berikutnya. Banyak bisa nih latihan-latihannya. Wes, kada sabar ya. Sabar. Insyaallah. Alhamdulillah. Banyak latihan semakin mantap. Nah, nanti oh iya ya. Berarti nanti kita selesai itu hari Rabu itu ya mungkin nanti tahun depan kita baru masuk ke pembahasan fi'il amr ya. Nah ini. Fi'il amr ya. Bab 14. Nah ini yang menarik ya. Ya Ustad, hahuna akrobun. Ustad di dia ayah kalajengking. Coba saya baca dulu sebentar ya sebelum tutup ya. Man ini untuk bab bil amr. Man bil bab. Silakan boleh makan. Man bil bab. Saya tadi dipantau. Gitu. Kata gurunya saya tadi dipantau. Ana talibun jadidun. Abdi murid baru enggal ya. Kata gurunya, "Udhul." Sok lebet. Mas muka saha nami teh gitu. Ismi Humayun. Namaku adalah Humayun. Cek si guruna teh. Eta cek si guruna kieu Humayun. Kaifa taktubu hadzal ism? Gimana kamu coba gimana cara menulis nama ini? Uktubhu ala hadhil waraqah. Coba tulis di kertas ini. Nah, tulislah. Yo barudak mau dipangker ariweuh gitu kan. Ya Ustadu hahuna akrobun. Ustad, hapunten di dia aya kalajengking. Cek si guruna teh akrobun fil fasal, aya kalajengking itu di kelas. Aina hiya, mana? Cek si muridna teh undur huna ya Ustad. Coba Ustad apa namanya? Lihat ke sini. Dia tinggal Ustaz. Hiya tahta maktabi Hisamin. Kalajengking. Nah, kalajengking itu hiya ya. Kalajengking itu ada di bawah meja Hisam. Si guru nage sieun. Uqtuluha ya ikhwan. Bunuh. Paihan. Paihan wahai murid-murid. Sieun guru nagenya. Nah, kata muridnya bima naqtuluha. Dengan apa kita membunuhnya? Sieun soak pokoknya guruna uqtul habihi dzaika ya Hisyam. Bunuhlah kalajengking itu dengan sepatumu Hisyam. Sok paehan. Tijak gitu ya. Betul, tijak. Amatat paecan. Nah, matat alhamdulillah paecan. Ya, Masya Allah ya. Jadi ceritanya itu nanti ini jilid 2 seperti ini. Nanti kalau sudah jilid 3 bagaimana berbicara tentang rukun iman, rukun Islam, bagaimana cara sholat jenazah, bagaimana peristiwa perang Badar, bagaimana kalau misalnya ini percakapannya itu Ustaz aya nu maling ya cenah pakaian abi diparaling di asrama. Kumaha ya cenah. Nah, kemudian si gurunya membacakan. Nanti di jilid 3 itu ada suami istri yang sedang beli ke pasar, dilicikan eta meser keju, dikurangan eta timbanganna. Nah, cek istrina cenah, "Pak, tong meser di didinya." Nanti bagaimana bahasa Arabnya di tablik akbaran si tukang pedagangna, dia membacakan ayat Quran dan itulah menjadi praktek nanti nahwu sorobnya ketika ayat-ayat itu. Gitu.
Insyaallah ya. Perfect. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.